Selamat pagi, bersama saya, Cindy Raja. Mari awali aktivitas dan pelayanan Anda melalui renungan pagi bersama Allah di waktu fajar. Dengan doa dan bimbingan darinya, kita dapat diyakinkan bahwa pada hari yang mulia itu, ketika Yesus kembali untuk mengklaim miliknya, bahwa kita akan menunggunya di sana dengan tangan terbuka dan disambut ke hadiratnya yang kekal. Ditulis oleh Ellen G. White bersama Pendeta Denny Kanajo. Selamat mendengarkan. Shalom, selamat pagi para pendengar yang diberkati oleh Tuhan dimanapun Anda berada saat ini. Kita akan sama-sama mendengarkan firman Tuhan melalui audio Renungan Pagi pada tanggal 4 November 2022 dengan judul Dialah Juru Selamat Kita. Sebelum kita melanjutkan bacaan renungan kita pada pagi hari ini, kembali saya mengajak semua para pendengar yang setia untuk tundukkan kepala dan berdoa bersama-sama. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena kasih dan rahmat Tuhan begitu besar bagi kehidupan kami. Lebih khusus panjang malam di dalam pembaringan kami, hingga tiba di pagi hari ini kami dibangunkan dengan tubuh sehat dan segar. Sebelum kami melakukan segala tugas pelayanan pekerjaan kami sepanjang hari ini, kami rindu Tuhan untuk belajar mendengarkan firman Tuhan. Curahkanlah kepada masing-masing kami kuasa Roh Kudus-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni kami Bapa, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ayat inti kita terambil di dalam Yesaya 43 ayat yang ke-11, demikian firman Tuhan. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Mari kita ikuti penjelasannya. Tidak ada penonjolan diri terjalin dengan kehidupannya. Penghormatan yang dunia berikan kepada kedudukan, kekayaan, atau bakat adalah sesuatu yang asing bagi anak manusia. Tak satu pun cara yang digunakan oleh manusia untuk mendapatkan kedudukan atau penghormatan yang digunakan oleh Yesus. Berabad-abad sebelum kelahirannya, telah dinubuatkan tentang dirinya. Ia tidak akan berteriak atau menyeringkan suara, atau memperdengarkan suaranya di jalan. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4 halaman 24-25. Adalah persekutuan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Juru Selamat yang hidup, yang menyanggupkan pikiran dan hati dan jiwa untuk mendapatkan kemenangan atas sifat yang rendah. Ceritakan kepada orang musafir tentang tangan yang penuh kuasa yang akan memegang dia, tentang kemanusiaan yang baka dalam Kristus yang mengasihani dia. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 5 halaman 298. Oh, janganlah ada sepatah kata pun yang menambah rasa sakit kepada jiwa yang letih karena kehidupan dosa, tetapi tidak mengetahui di mana bisa mendapat kelepasan. Perkenalkanlah Juru Selamat yang berkasihan itu. Peganglah tangannya, angkatlah dia, katakanlah kepadanya kata-kata dorongan dan penghargaan. Tolonglah dia meraih tangan Juru Selamat. Disalin dari buku seri Membina Keluarga, jilid 4, halaman 146. Tidak ada penghalang yang dapat dibangun oleh setan, atau manusia yang tidak dapat ditembusi oleh iman. Dengan iman, wanita Fenisia itu menerobos penghalang yang sudah didirikan di antara orang Yahudi dan orang kafir. Terhadap kekecewaan tanpa menghiraukan keadaan yang mungkin telah membawa dia kepada kesaksian, ia berharap pada kasih Juru Selamat. Demikianlah Kristus merindukan agar kita berharap padanya. Berkat-berkat keselamatan adalah bagi setiap jiwa. Tidak satu pun kecuali pilihannya sendiri dapat mencegah seseorang untuk mengambil bagian dari janji dalam Kristus melalui Injil. Disalin dari buku Alfa dan Omega, jilid 5 halaman 440 sampai 441. Biarlah bacaan
renungan kita saat ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam di dalam takhta kerajaan sorga, terima kasih Tuhan Yesus, karena firman-Mu di pagi hari ini memberikan satu kekuatan, sukacita, berkat bagi masing-masing kami. Lebih daripada itu, memberikan sebuah penekanan, persekutuan dengan Allah, hubungan pribadi dengan Juru Selamat yang hidup, yang menyanggupkan pikiran dan hati, dan jiwa untuk mendapatkan kemenangan atas sifat yang rendah. Terpujilah nama Tuhan. Pada pagi hari ini hamba berdoa untuk pemerintah kami. Tuhan memberkati Bapak Presiden bersama Wakil Presiden, para menteri dan seluruh stafnya. Bapak Gubernur bersama dengan wakil, Bapak Wali Kota bersama wakil, Bapak Bupati bersama wakil, camat dan seluruh stafnya, kepala desa, lurah, RT, RW, dimanapun mereka berada saat ini. Kiranya Tuhan lindungi, pelihara mereka, curahkan hikmat pengetahuan sorga selalu, agar mereka dapat menjalankan roda pemerintahan di tengah-tengah pandemi dan kesukaran hidup saat ini, boleh sesuai dengan amanat dan titah Tuhan sendiri. Kami berdoa untuk pimpinan-pimpinan organisasi gereja Tuhan, dari tingkat yang tertinggi sampai kepada gembala jemaat. Saat ini Tuhan, mereka membutuhkan kuasa Roh Kudus dalam pelayanan mereka. Kami menyerahkan para tim medis, Tuhan berkati dokter, perawat, bidan, semua para pekerja kesehatan yang sedang melayani di setiap rumah sakit, bahkan puskesmas yang ada di Indonesia. Kiranya mereka dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan juga sukacita bagi mereka. Dan lebih daripada itu kami berdoa untuk kelanjutan pembangunan Rumah Sakit Advent Palangkaraya, Rumah Sakit Advent Kupang. Tuhan berkati para tukang, material, pembina rumah sakit, agar mereka dapat menyelesaikan akan pekerjaan mereka tepat pada waktunya. Kami menyerahkan perizinan untuk kedua rumah sakit ini. Kiranya Tuhan campur tangan dan memberkati, agar biarlah surat perizinan dapat keluar tepat juga pada waktunya. Kami berdoa untuk hamba-Mu Dr. Raymond yang Tuhan percayakan untuk memimpin Rumah Sakit Advent Palangkaraya. Hikmat dan sukacita sorga Tuhan curahkan bagi hamba-Mu ini. Kami berdoa untuk guru-guru, kepala sekolah, setiap siswa, mahasiswa dan dosen. Kiranya hikmat pengetahuan sorga selalu Tuhan berikan juga kepada mereka, agar dapat mendidik anak-anak untuk memiliki karakter Yesus Kristus. TNI, Polri, PNS, wira swasta, petani, pedagang, nelayan, ojek online, dan saudara-saudara kami yang ada di dalam penjara. Hiburkan mereka Tuhan, cukupkan segala kebutuhan mereka, dan biarlah mereka juga bersukacita melaksanakan tanggung jawab mereka. Kami juga berdoa untuk para pendengar yang setia, yang berulang tahun saat ini. Dengan bertambahnya usia yang Tuhan percayakan bagi hidup mereka, mereka selalu bersyukur dan mengandalkan Tuhan setiap saat. Yang berada di dalam kebimbangan, ketidakpastian hidup, Tuhan berikan iman yang teguh untuk mereka selalu bersandar kepada Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan, karena kami sudah berdoa hanya di dalam nama Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati kita semua.